seperti apa sebenarnya Bank Indonesia melihat pemulihan industri properti di tanah air? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Juda Agung, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia. Ya, selamat siang Pak Yuda, apa kabar? Siang Mbak Ellen, terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Ini kita lihat pada kuartal pertama 2021 penjualan properti residensial ini tumbuh 13,95% ya secara year on year, dari sebelumnya pernah terkontraksi di 20,59% secara year on year. Seperti apa Bank Indonesia melihat adanya geliat di sektor properti saat ini? Iya, tentu saja ini pemulihan di sektor properti ini sebuah perkembangan yang positif bagi perekonomian kita. Pertama, ini menunjukkan bahwa sektor rumah tangga ini sudah mulai bergerak, Mbak Ellen, mulai melakukan belanja gitu ya. Sebelumnya rumah tangga lebih banyak menyimpan tabungannya di perbankan, khususnya ini yang menengah ke atas ya. Suku bunga simpanan sekarang kan memang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, khususnya suku bunga dana gitu ya. Sehingga ini mendorong rumah tangga untuk mengalihkan simpanan perbankannya kepada investasi sektor properti. Nah, ini kemudian pada akhirnya akan terus mendorong ekonomi real bergerak. Nah, yang kedua adalah sektor properti ini memiliki forward dan backward linkage yang kuat dengan sektor-sektor lainnya. Ya, dengan katakanlah sektor di katakanlah steel ya, kemudian juga di perdagangan dan sebagainya. Nah, sehingga sektor properti ini berpotensi untuk menyerap kembali tenaga kerja yang selama Covid ini banyak mengalami layoff, sehingga ini mendorong pemulihan sektor ekonomi lainnya. Paling tidak sekitar 8 sampai 9 juta pekerja akan terdampak positif oleh geliat di sektor properti ini. Dan yang ketiga, ini juga menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah, Bank Indonesia dan OJK untuk mendorong sektor ini berjalan dengan baik. Ya, kita ketahui pemerintah sudah memberikan insentif berupa pajak PPN, kemudian Bank Indonesia dengan LTV, dan juga OJK melalui kebijakan ATMR. Baik, ini kemudian terkait kebijakan makro prudensial yang juga sudah dilonggarkan. Seperti apa evaluasi BI saat ini dan bagaimana risk appetite kredit sektor properti sejauh ini? Nah, hasil asesmen kami memang efektivitas kebijakan makroprudensial itu cukup memberikan hasil yang positif, yang mendorong dari sisi supply maupun dari sisi demand. Dari sisi supply, hasil survei kami menunjukkan bahwa ada perbaikan dari risk appetite perbankan terhadap sektor properti. Mayoritas bank besar sekarang ini sudah melakukan penyesuaian rasio LTV untuk KPR. Nah, setelah pemberlakuan kebijakan LTV terbaru, rasio LTV perbankan itu rata-rata meningkat sekitar 5%. Beberapa bank besar juga yang kami survei juga menunjukkan bahkan penerapan LTV ini sudah 100% atau DP-nya 0%, seperti yang diatur oleh atau batas maksimum yang diatur oleh Bank Indonesia. Khususnya untuk debitur-debitur yang memang punya penghasilan tetap seperti karyawan gitu ya. Dia punya gaji tetap, kemudian juga kepada pembelian properti dari developer-developer yang memiliki track record baik, itu mereka bisa memberikan DP sampai dengan 0%. Nah, dari sisi permintaan kami juga melihat adanya peningkatan aplikasi KPR di bank-bank besar. Peningkatannya sangat luar biasa. Data penjualan rumah inden di beberapa developer besar juga meningkat pesat di triwulan 1 2021 ini. Bahkan data dari beberapa developer besar menunjukkan peningkatan inden itu sampai 70 sampai 80% dibandingkan tahun lalu. Nah, dan kami juga melihat peningkatan pertumbuhan KPR ini menjadi 4,84% year on year di bulan April ini,
sementara pertumbuhan kredit kita ketahui secara agregat itu masih terkontraksi sebesar 2,28% pada bulan April 2021. Mbak Ellen. Baik, sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan ya. Lalu sampai kapan Bank Indonesia akan memberikan kebijakan makro prudensial yang cukup longgar untuk sektor properti dan apa saja Pak yang akan menjadi acuannya? Ya, durasi dari kebijakan makro pro yang akomodatif ini yang mendorong pada pemulihan berbagai sektor termasuk sektor properti ini tentu saja bergantung pada kondisi pemulihan perekonomian nasional dan khususnya adalah pemulihan kredit perbankan. Tentu saja kami akan memonitor dari waktu ke waktu secara seksama untuk melihat kecepatan dari pemulihan ekonomi baik secara agregat maupun secara sektor termasuk di sektor properti ini. Kami akan memastikan bahwa stimulus melalui kebijakan makroprudensial ini termasuk juga kebijakan moneter akan mendorong akselerasi pemulihan di sektor yield dan pemulihan di sektor pembiayaan perbankan. Mbak Ellen. Baik, ini sektor properti kan juga memiliki kaitan erat dengan beberapa sektor turunannya ya. Seberapa besar Anda melihat sektor properti ini mampu mendorong pemulihan ekonomi dalam negeri, Pak? Ya, tentu saja ini tadi seperti yang kami sampaikan bahwa sektor properti ini punya backward dan forward linkage yang kuat dengan sejumlah sektor. Artinya dia bisa menjadi motor penggerak gitu ya. Salah satu menjadi motor penggerak di samping sektor kemarin yang kita dorong termasuk juga di otomotif. Jadi dia part tentu saja tidak fully menentukan, tetapi dia memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam pemulihan ekonomi nasional. Baik, terakhir proyeksi Anda Pak, kapan Bank Indonesia ini melihat sektor properti dapat mulai pulih dan bahkan kembali normal? Apakah tahun ini, tahun 2021 bisa dikatakan menjadi momentumnya recovery untuk sektor properti? Ya, kalau kita lihat datanya memang seperti itu ya. Trough-nya ataupun bottom dari properti ini kan terjadi di tahun lalu ya, di triwulan 1 tahun lalu dan berangsur-angsur menanjak meningkat dan tahun ini sudah pertumbuhannya sudah positif dan cukup signifikan. Saya kira ini sebuah momentum perbaikan dari minat dari para pengguna di sektor properti, baik pengguna primer maupun sekunder, para investor, dan saya kira ini juga menjadi indikator bahwa ekonomi kita sudah dalam proses pemulihan ya, terutama di kuartal 2 ini saya kira ini adalah banyak kemajuan yang kita lihat sejak bulan April ya, dengan berbagai perkembangan baik dari sisi pertumbuhan kredit di beberapa sektor ya, belum di semua sektor tapi di beberapa sektor termasuk di sektor properti ini cukup menjanjikan bahwa di triwulan 2 ini pertumbuhan kita akan lebih baik dibandingkan di triwulan 1 tahun 2021 ini. Suku bunga kredit properti ini kalau kita lihat juga sudah mulai turun signifikan. Ya, kita tahu bahwa Bank Indonesia selalu memonitor suku bunga dasar kredit ya, termasuk juga untuk KPR ini. Tahun lalu rata-rata sekitar 10-11% suku bunga KPR, sekarang ini sudah di 7-8%, mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia yang sudah di 3,5%. Saya kira ini sebuah momentum yang baik bagi pemulihan ekonomi karena tadi memang sektor properti ini cukup sensitif terhadap suku bunga. Mbak Ellen. Baik, dengan kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah, kita harapkan tahun 2021 ini bisa jadi momentum untuk pemulihan di sektor properti. Terima kasih banyak Bapak Yuda Agung, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia atas waktunya di Property Week CNBC Indonesia. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.